memakai istilah wirausaha. Setelah seluruh proses mediasi ini selesai, akhirnya tetap pada bulan Juni 2023, Sistema Bahagia resmi mendapatkan legalitasnya. Momen tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan usaha yang kami bangun. Dengan status badan usaha yang lebih jelas sampaikan, kami memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pelanggan serta membuat dengan berbagai pencapaian yang telah diraih selama periode tahun 2022 hingga Juni 2025, kami semakin optimis bahwa Sistema Bahagia memiliki masa depan yang cerah. Rencana untuk menjadi PT menjadi langkah strategis berikutnya dalam mewujudkan visi perusahaan sebagai produsen roti berkualitas yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pada awal bulan Juli 2025, kami melakukan pertemuan dengan notarisnya sebelumnya membantu proses pendirian PT. Dalam pertemuan tersebut, kami menjelaskan keinginan untuk mengembangkan PT Roti Bahagia menjadi sebuah perseroan terbatas atau PT yang nantinya akan diberi nama PT Roti Bahagia selamanya. Nama tersebut dipilih karena kami ingin mempertahankan identitas usaha yang telah dikenal masyarakat sekaligus menambahkan makna baru mengenai harapan agar usaha yang kami bangun dapat terus bertahan, berkembang, dan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Dalam proses konsultasi tersebut, notaris menjelaskan berbagai persyaratan yang harus dimiliki untuk mendirikan PT. Kami memperoleh penjelasan mengenai penyusunan akta pendirian PT, struktur kepemilikan saham, susunan direksi dan komisaris, model perusahaan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Setelah memperoleh penjelasan dari notaris, kami mengadakan rapat internal untuk membahas struktur perusahaan yang baru. Dalam rapat tersebut, kami membicarakan pembagian kepemilikan saham, penentuan jabatan direksi, serta pihak yang akan bertugas sebagai komisaris perusahaan. Kami ingin memastikan bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga pengelolaan usaha dapat berjalan secara profesional. Lalu memasuki pertengahan bulan Juli 2025, kami mulai mengumpulkan berbagai dokumen yang diperlukan. Kami menyiapkan dokumen legalitas CV yang telah dimiliki sebelumnya, laporan keuangan perusahaan, data. Kami mempelajari seluruh data tersebut dengan teliti agar tidak terdapat kesalahan yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Lalu akhirnya pada bulan Oktober 2025, seluruh proses perubahan pada usaha berhasil diselesaikan dan perusahaan kami resmi berdiri sebagai PT Roti Bahagia selamanya. Nama tersebut menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan usaha yang kami bangun sejak tahun 2020. Sekian dari presentasi kami. Ini semua komen. Perincian keuangan kami dari awal belum ada. Nggak usah kalian berikan aja kayak modal dasar, kan modal dasar untuk membangun apa itu modal kalian. Terus tadi kalau kita membangun PT berapa kebutuhannya? Sekarang kan ada 2 komisaris, ada direksi, ada ya. Itu berapa orang? Kan boleh tambah. Tetap kalian pemiliknya, jadi kan pemiliknya, tapi kan tambah. Itu kalau bertiga, tapi kan ininya kayak karyawannya apa semua harus ditambah. Tambah lagi. Berapa karyawannya? Ada masuk dari kalian lagi? Ada nggak? Kok bahagia? Mau ngomongin juga kan ya? Ya dari presentasi kami, terima kasih. Kami tidak. Oke, silakan.
Itu yang ada harus kasih masukan, jangan lupa kasih di mas videonya ya. Presentasi sambutan gue tugas yuk ai soalnya Senin Senin做啦，唔是去做嘅，唔是去做嘅。Iya, udah bangun mana ya? Itu di rumah. Udah berjuang habis. Oh, nggak bisa di masuk sekarang kelas ya kan sana arahnya. Tadi dari waktu itu tuh aku masih kalian bisa tuh bisa kapan ada betul lah misalnya betul kan kalau undang-undang apa ini kan penting ada perubahan undang-undang kan kita dulu ya jadi istilahnya Ombudsman itu adalah bangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merangkap material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian tahu kenapa ada Pancasila dan Undang-Undang? Ibu ini. Tahu boleh dapat kenapa dibuat ada Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang di dalam materi? Tahu? Karena itu dasar ini, dasar negara. Jadi sebenarnya ada peraturan-peraturan yang kita bawa itu berdasarkan dari makna dari Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sampai sekarang nggak ada yang berani merevisi Pancasila. Kalau dulu direvisi kan pertama kali
kalau masalah itu di Islam ketiga itu dalam itu harus Islam. Tapi kalau itu apa lagi? Kesalahan. Jadi itu. Sekarang dua yang itu. Memang ada itu. Memang ada itu. Cuma jadi mana Pancasila nomor satu itu mana sucian sebenarnya yang ada nomor satu kita beda-beda pun atau istilahnya sama kan kita beda kan kita sama tujuannya Tuhan ya kan entah kita nanti istilahnya buat Tuhan atau punya Allah dan punya apa yang punya Tuhan itu jemput kalian apa? Kalau hasil kan Allah kalian bilang gitu kita tapi kalau udah gini dia meskipun direvisi ada tetap mengandung maknanya itu undang-undang sekarang ini memang udah ada itu ya dia sekarang gitu deh undang-undang itu tetap pasal besar tapi di dalam pasalnya itu diuraikan itu yang sebenarnya yang tiba-tiba nanti belum waktu lalu itu jadi pimpinan yang lain perusahaan kan itu ya tiba-tiba saya tuh umur 23 tahun kerja di Indonesia coba tiba-tiba ya kan kalian bayangin deh kita operasi merah putih jadi nanti pas kita keluarnya itu bisa siapa dari kita kalau ada kita dibuat ya kan siap boleh kali juga deh sebetulnya maknanya bukan itu maknanya bukan itu sebetulnya tapi yang diambil sama DPR ini kan itu maknanya itu untuk pelakinya gitu ya iya memang karena itu tujuannya yang siap bukan kayak biasa jiwa-jiwa polisi itu semua makanya terus kata-kata itu habis di bawah itu semua jadi nanti tiba-tiba keuangan di sini ibu berapa siapa kok itu siapa sebenarnya itu bukan dari cuma yang memang buat kita agak apa itu yang ada sampai ini ya waktu itu sedih gitu ya kan sebetulnya yang dilakukan itu apa sebetulnya itu kan kayak saya bilang itu kayak jadi pemimpin buat kayak penahanan gitu ya kan mungkin kalau dia gitu atau tidak saya mau kita jadi penahanan karena kayak memang kan kalau orang banyak kan di Indonesia dikasih mungkin sekalian atau itu tidak maling kan kayak maling kan kalian tahu nggak ini selalu pulang kalau dari ngajar dari militer ini ada di dekat mana ya dekat gas itu yang apa sih TNI ada TNI itu pokoknya mana sih di rumah
ada berapa tuh ya? Ada 50 gitu. Buku yang kemarin itu maksudnya dia jual itu tapi buku yang susah itu habis semua habis. Mana yang aku bisa? Itu sampai sesuatu yang nanti Miss penasarannya apa sih yang terjadi di 5 buku itu deh. Kok kita tak pernah sendiri semua? Iya, orang. Sampai sama-sama penasaran. Apa sih yang buat dia bertahan?